Berburu di air keruh dan arus kuat, momen tembak ikan sampai dapat lobster, dan ditutup bakar ikan hasil buruan di pinggir pantai. Perjalanan pagi ini dimulai dari rumah. Saya langsung angkut semua perlengkapan berburu ke motor listrik yang sudah dimodifikasi gaya adventure langsung dari pabrik. Sekitar 30 menit perjalanan, alhamdulillah sampai di pantai. Spotnya dermaga tua dengan banyak bangkai kapal besar. Pasang alat-alat. Tanpa minum kopi dan basa-basi, langsung fokus persiapan. Ombak di spot kali ini cukup tenang, tapi airnya keruh. Ini yang jadi tantangan utama. Jarak pandang sangat terbatas, namun tetap kita coba turun. Baru turun awalnya terasa santai, tapi semakin ke tengah ternyata arusnya makin kuat. Tanpa sadar, saya sudah terbawa arus ke kiri cukup jauh. Seperti teman-teman lihat di sini. Di tengah tenaga mulai terkuras, napas mulai berat. Sekitar 15 menit melawan arus, kondisi mulai pucat dan sedikit panik. Akhirnya saya putuskan bermain ke pinggir saja, di area berbatuan karang. Karena berburu sendirian di arus kuat itu cukup beresiko. Apalagi posisi sudah agak ke tengah. Beberapa kali menyelam hanya terlihat bayangan ikan. Sekitar setengah jam saya akhiri perburuan dan memutuskan untuk naik. Hari ini kita anggap pemanasan saja. Karena kemarin tidak dapat hasil sama sekali, hari ini saya coba lanjut ke spot berbeda yang sedikit lebih jauh. Jaraknya sekitar 24 km. Di perjalanan saya pakai fitur cruise control, jadi motor bisa jalan stabil tanpa harus terus pegang gas. Lumayan membantu menghemat tenaga di perjalanan panjang. Perjalanan kali ini sedikit lebih menantang, harus melewati jalan semak yang sempit dan penuh ranting. Untungnya motor ini sudah dilengkapi pelindung besi di setiap sisi bodinya, jadi lebih aman dan tidak khawatir lecet. Memang cocok untuk yang suka eksplor tempat liar seperti ini. Setelah melewati jalur semak dan pasir pantai, akhirnya sampai di spot tujuan. Sebelum mulai berburu, kita eksplor dulu pakai drone. Ambil beberapa video sinematik, biar teman-teman bisa lihat keindahan spot dari atas. Di dekat spot ternyata banyak warga sekitar yang sedang mencari karang untuk dimasak atau dijual. Sebelum turun, kita jalan-jalan santai dulu, menikmati pantai sambil tes motor listrik Tirano dari Indomobil di pasir. Ban besar membuatnya tetap stabil di medan pasir. Dan torsi motor listriknya juga cukup kuat untuk medan yang seperti ini, sekitar 7000 watt. Jadi bukan cuma buat jalan kota. Tapi di sini ada masalah kecil. Baterai motor listrik saya dari awal sudah kurang dari 50% karena lupa dicas. Semoga saja masih cukup untuk pulang pergi. Klaimnya sih bisa lebih dari 100 km kalau full. Setelah puas menikmati suasana pantai, waktunya kembali fokus. Persiapan spear fishing dimulai. Oke teman-teman, semua alat-alat spear fishing sudah kita pasang di badan. Perburuan kali ini masih sendiri, jadi saya tidak terlalu jauh dari pinggir pantai. Dengan angin yang cukup kencang dan ombak yang lumayan tinggi, perburuan sore ini terasa lebih menantang. Bismillah, semoga ada rezeki hari ini teman-teman. Menyelam 1 kali, 2 kali, hingga berkali-kali. Belum terasa target ikan besar. Hanya ikan-ikan karang kecil yang lewat di depan. Sekitar 20 menit berlalu, cahaya matahari mulai berkurang karena sebentar lagi tenggelam. Air juga semakin keruh. Akhirnya saya putuskan untuk naik dan istirahat. Simpan tenaga untuk berburu malam nanti, yang biasanya lebih menjanjikan. Di sini kawan-kawan Spero sibuk mengumpulkan kerang kecil dalam jumlah lumayan banyak. Rencananya akan dibakar jadi cemilan malam nanti. Kalau nanti kita dapat ikan, kalau tidak ya minimal tidak pulang dengan perut kosong. Ternyata di dekat tempat kita spear fishing tuh ada kayak muara. Sebelum spear fishing malam dimulai, kami kumpulkan kayu di sekitar pantai untuk membuat bara api. Setelah semua siap, alat disiapkan, suasana mulai gelap dan perburuan malam pun dimulai. Baru turun ke air, langsung disambut ikan pari besar lewat di depan. Ukurannya cukup besar, tapi bukan target malam ini. Menyelam lagi di titik yang sama, terlihat ikan triggerfish atau pogot yang sedang tidur di celah karang. Menyelam lagi, terlihat lobster dengan ukuran lumayan. Alhamdulillah kena. Beberapa kali menyelam berikutnya dapat tambahan ikan jenis jenggo dengan kumis panjangnya. Lumayan, menambah variasi menu malam ini. Setelah semuanya selesai, kami naik ke darat dan langsung siapkan bara api. Menu malam ini sederhana, lobster segar tanpa bumbu, karena dagingnya sudah manis alami. Kadang yang paling sederhana justru yang paling nikmat. Sekitar 20 menit dibakar, lobster akhirnya matang sempurna. Sebelum makan lobster, kita mulai dari kerang kecil hasil buruan sore tadi. Rasanya manis, tapi karena ukurannya kecil, jadi makannya harus sabar. Akhirnya masuk di bagian utama, kepala lobster yang besar. Sekali gigit, dagingnya lembut, manis, benar-benar terasa segar tanpa bumbu. Buat teman-teman yang nonton, semoga bisa ikut merasakan suasana dan rasanya. Even one of my friends asked me to